Pengakuan ini membuat kita tunduk selalu pada kehendak-Nya dan membiarkan Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita. Mari menyembah dan memuliakan Tuhan Allah Pencipta semesta dalam nada syukur. Saya jemput Bapak Mama semua bangkit berdiri dan kita memuliakan nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1, 3, dan 4. yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan ketulusan. Dalam keinginan kita menyadari keberdosaan kita. Karena itu, mari mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Baik itu dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun yang tidak kita sadari. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam keberdosaan kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami sadar kami tidak layak di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami penuh salah dan dosa. Ampuni kami dan layakkanlah kami ya Bapa. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dari Mazmur 150 secara berbalas-balasan, dan saya akan membacakan ayat yang menjurus keluar dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang menjurus ke kanan. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus. Pujilah
Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berderi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dari Mazmur 150 secara berbalas-balasan, dan saya akan membacakan ayat yang menjurus keluar dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang menjurus ke kanan. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berderi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan
Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapak karena hari ini Bapak sudah boleh memperkenalkan kami anak-anak untuk ada di dalam abang ini. Kami boleh dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dan boleh berdoa. Bapak yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini Bapak, kami anak-anakmu sudah boleh dapat menyiapkan hati kami, diri kami untuk mendengarkan firman kebenaran. Maka dengan demikian kami mohon kepada Bapa, berkenanlah curahkanlah Roh yang Kudus untuk tinggal di dalam hati kami Bapa, supaya dengan demikian ketika firman-Mu akan ditaburkan oleh hamba-Mu yang dipercayakan nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kepada kami datang kami berdoa. Amin. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Jemaat bangkit berdiri. Begini bunyi firman Tuhan bagi kita. Keutamaan Kristus. Dia adalah gambar Allah atas segala-galanya. Ini adalah hari raya yang menandakan berakhirnya kalender sejauh. Dan dalam konteks Indonesia, hari ini pun merupakan bagian hari kesiapan diri, Minggu Tenang. Ya. Tahu kalau sebelum Minggu Tenang, berarti pilkada serentak akan terjadi tanggal 27. Dalam pilkada serentak warga akan memilih kepala daerah, entah itu kabupaten, kota, dan provinsi. Dan dalam konteks ini diajak untuk belajar tentang keutamaan Kristus. Jangan hanya karena 50.000 atau bisa jual suara untuk 5 tahun ke depan. Nanti kalau sudah terjadi apa-apa lain untuk memulai ini kenapa begini-begini, padahal itu untuk salah. Karena itu mari kita berdoa dan mereka yang memperbaiki itu pasti yang ada yang Tuhan siapkan yang terbaik. Dan tentu kita akan belajar bersama. Itu yang mengantar kita masuk dalam khotbah saya. Kira-kira berapa menit nih Pak mau sejam? Kan ini hari ulang tahun gereja juga. Surat Korintus ditulis oleh Paulus untuk membekali anggota jemaat di Kolose saat itu yang menghadapi berbagai ajaran sesat. Dan ajaran sesat itu dibawa oleh guru-guru palsu yang memberitakan tentang Yesus Kristus, namun berbeda dengan yang diajarkan oleh rasul-rasul. Nah, isi ajarannya bertentangan dengan inti sari Injil. Ada 4 contoh ajaran sesat yang diajarkan kepada jemaat di Kolose. Mereka mengatakan bahwa dalam kehidupan ini Tuhan Yesus itu beda, Yesus Kristus ini tidak, dan lain sebagainya. Ajarannya berbeda sekali. Relasi di antara kita tidak hanya terbatas pada waktu dan kehidupan. Relasi kita dengan Tuhan itu demikian. Jangan pada waktu tertentu, tapi lakukanlah dengan baik apa yang harus kita lakukan. Karena Kristus yang utama dalam kehidupan kita. Dialah Sang Raja yang mengatur segala sesuatu, baik yang ada di dalam kehidupan kita hari ini, maupun ketika kita ada kembali di dalam panggilan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pengharapan, taatlah dan tetaplah berpegang teguh pada iman kita, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya hari ini. Amin. Untuk kasih setia
Kita mulai. Percaya kepada Allah. Kami ada di orang yang kurus ini, kami sudah memuji kemuliaan
Jadi saya mengeluh pada hari ini Tuhan, saat ini kami kembali dengan persembahan syukur kami kepada-Mu. Kami mohon kepada Bapa, kiranya Kau boleh memberkati semuanya, agar boleh bermanfaat bagi perbaharan gereja, khususnya gereja Sukoharjo Pondok di sini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mulai seminggu ada di dalam kehidupan kami terpuruk Tuhan. Tapi Engkau begitu baik bagi kami sekalian dalam keadaan apa saja. Engkau masih menolong kami untuk berjumpa dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami dalam satu persekutuan ibadah hari ini. Kami hanya menaikkan syukur kepada Tuhan karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami diberi waktu untuk berada dalam persekutuan ini. Kami sudah memuliakan nama-Mu, bisa memberkatinya dan menyempurnakannya. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa sembahyang kami. Berkati kami dan mengampuni segala dosa kami. Berkati Bapak Pendeta John dan semua rekan-rekan presbiter. Berkati jemaat di sini dengan pergumulan dengan tahun pelayanan yang ke-39. Di dalam pelayanan ini tidak ada hal yang menjadi ganjalan ataupun menjadi batu sandungan. Tuhan ampuni, Tuhan angkat itu, supaya komitmen pelayanan hari ini juga menjadi komitmen pelayanan di Immanuel Domeko ini dengan betul-betul andalan Kristus sebagai yang utama. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa sepadi kepada Bapak semua. Amin. Silakan menyerahkan Bapak. Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengenalkan warta jemaat Minggu 24 November 2024. Yang pertama tentang bidang pelayanan dan formasi. 1. Jadwal petugas pelayanan. Kebaktian Minggu 1 Desember 2024 akan dilaksanakan tepat jam 8.00 WITA dan pelayan rayon yang bertugas adalah pelayan rayon 3. Organis pengajar Vita Elia, Prokantor Diaken Erwin Gira dan Nona Riva Gira. Vokal grup dari paduan suara yang bertugas vokal grup dari Rayon 3 dan kawan bapak. Petugas menerima dan pengarah jemaat Penatua Hagar Ikamutino Beni dan Diaken Violandi Alang Gira. Ibadah rayon atau ibadah rumah tangga yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dengan bahan bacaan Yes Tiap. Ini harga dasar untuk saya langsung alas 100.000 yang pertama, 100.000 yang pertama, Tambah 50. 150.000 yang pertama, 150.000 yang kedua, dan 150.000 yang ketiga. Terima kasih buat Bapak Artes yang sudah memberi, Bapak Yunus Ibadia, terima kasih sudah mengadu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Terima kasih, silakan berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita menyadari siapa Kristus, kita diundang untuk menjadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Apakah kita sudah menempatkan Kristus di
Dalam keputusan sehari-hari, relasi pekerjaan dan pelayanan kita, mari kita mengutamakannya. Kristus berhak atas tempat pertama di hati kita. Dan dalam ketaatan kepada Kristus untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka aksi bulan minggu ini, dalam lingkungan hidup minggu ini, pertama mari kita persiapkan lubang jebakan untuk tanam air. Itu program dulu pernah kita dengar bahwa jadi pakai tanam air untuk bagaimana dari sinode ini. Dan yang kedua melakukan penutupan lubang jebakan sampai tiba musim hujan. Hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.